Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sini. Hari ini kita mau kupas tuntas sesuatu yang, wah benar-benar bikin penasaran nih. Konsep kecerdasan primal. Betul, sumber kita kali ini dari buku Angus Fletcher, judulnya Primal Intelligence. You are smarter than you know. Iya, kita akan coba bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya kecerdasan primal ini. Kenapa kok kayaknya hilang gitu di zaman sekarang? Dan apa bedanya sama kecerdasan biasa yang sering kita ukur pakai IQ atau logika itu? Dan yang menarik, ternyata ada kaitan yang nggak disangka-sangka loh, antara ide ini sama pasukan khusus Angkatan Darat AS. Wah serius, sampai pasukan khusus? Iya, dan juga tokoh-tokoh terkenal kayak Van Gogh, Marie Curie, bahkan Steve Jobs dan Einstein disebut-sebut juga. Oke. Makin penasaran, gimana mulainya nih? Mungkin kita bisa mulai dari cerita dari pasukan khusus AS ya. Di awal tahun 2000-an gitu. Mereka itu punya masalah. Masalah apa? Rekrutan baru mereka, ini skor IQ-nya tinggi-tinggi loh. Tapi ternyata pas di lapangan, mereka sering banget kesulitan gitu buat ambil keputusan yang bagus. Ada yang bilang, mereka jago ngerjain soal matematika. Tapi payah banget buat mecahin masalah hidup. Waduh, nah ini mirip sama pengamatan penulis bukunya, si Angus Fletcher itu. Di kampusnya sendiri, dia lihat mahasiswa nilainya bagus-bagus. Tapi kok malah kelihatan kurang mandiri ya? Kurang bisa adaptasi, kurang tahan banting pas dikasih tugas di dunia nyata. Nah, persis. Oke, jadi ada apa ini sebenarnya? Mari kita coba bedah deh. Jadi kekhawatiran pasukan khusus sama pengamatan Fletcher ini kan nunjukin ada gap ya antara kecerdasan terukur sama performa di dunia nyata. Gap gimana tuh maksudnya? Toteles yang jadi dasar tes IQ, bahkan AI sekarang. Masuk akal. Tapi fokus yang terlalu sempit ke logika ini kayaknya justru bikin kita kurang siap hadapi dunia nyata. Dunia yang sering disebut VUCA itu loh. VUCA, apa itu? Itu istilah militer. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas. Dunia kan gitu, nggak bisa ditebak. Berarti kita kayak dilatih jadi, apa ya, robot versi lambat gitu. Padahal dunia nyata kan nggak selalu lurus logikanya. Tepat sekali. Dan disinilah kecerdasan primal ini jadi penting. Ini bukan soal kita buang logika, bukan. Bukan ya? Bukan. Tapi melengkapi. Kecerdasan primal ini kayak peralatan bawaan kita buat navigasi di lautan ketidakpastian VUCCA tadi. Sesuatu yang AI aja nggak bisa niru sepenuhnya. Wah, menarik. Terus rahasianya apa dong? Katanya tadi akarnya itu Nah, ini yang unik. Teorinya Fletcher ini cukup berani. Akarnya itu bukan kekuatan gaib atau apa, tapi kognisi naratif. kognisi naratif, maksudnya? Gampangnya, kemampuan alami otak kita buat mikir pakai cerita, berpikir dalam alur cerita. Mikir pakai cerita. Kok agak aneh ya kedengerannya? Awalnya mungkin iya, tapi Fletcher ini kan kerjasama dengan pasukan khusus AS, jadi dia punya kesempatan buat nguji dan ngembangin ide ini secara langsung di lapangan. Oke. Tapi bedanya apa sih mikir pakai cerita sama mikir pakai logika biasa? Gini, logika itu kan cenderung lurus ya, sebab akibatnya jelas. Kalau A, maka B. Iya. Nah, kalau berpikir naratif, itu lebih luas. Kita mikirin konteksnya, motivasi orang, kenapa dia begitu, terus kita juga bayangin berbagai kemungkinan ke depan, gimana kalau begini atau begitu, plus ada unsur emosinya juga. Oh, jadi lebih kaya ya? Lebih fleksibel gitu? Jauh lebih kaya dan fleksibel. Cocok banget buat situasi yang nggak pasti, yang nggak ada jawaban hitam putihnya. Oke, mulai kebayang. Nah, katanya tadi ada 4 kekuatan inti ya dari kecerdasan primal ini. Betul. Buku ini memetakannya jadi 4. Intuisi, imajinasi, emosi, dan akal sehat atau common sense. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari intuisi dulu. Boleh, intuisi. Ini kan sering diartikan kayak feeling atau tahu gitu aja tanpa mikir, bener nggak? Ya, umumnya gitu. Tapi di buku ini definisinya lebih tajam lagi. Dan ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana tuh? Intuisi primal versi Fletcher ini bukan cuma soal ngenalin pola yang udah ada, kayak yang sering dibahas Kahneman atau Simon itu. Bukan pengenalan pola. Terus? Justru kebalikannya. Intuisi primal ini adalah kemampuan kita buat melihat pengecualian, melihat anomali, melihat retakan dalam pola atau aturan yang biasanya kita anggap biasa aja. Melihat pengecualian, contohnya gimana? Ada contoh bagus nih.
Jadi ada sekelompok tenaga penjual, sales gitu, yang performansnya lagi turun. Terus mereka dikasih latihan unik. Latihan apa? Disuruh ke museum seni, pilih satu lukisan aja. Terus tugasnya cuma mengingat satu detail spesifik yang unik dari lukisan itu. Detail yang paling aneh atau nggak biasa. Cuma gitu aja? Ingat satu detail unik? Ya, hasilnya ternyata kemampuan mereka nangkep detail unik ini itu berkorelasi langsung sama peningkatan penjualan mereka setelah latihan itu. Makin unik detail yang diingat, makin naik penjualannya. Wah, kok bisa gitu ya? Apa hubungannya lihat lukisan sama jualan? Nah, karena detail unik itu kan pengecualian dari gambaran umum lukisannya. Latihan ini, tanpa sadar, ngasah kemampuan mereka buat melihat sesuatu yang nggak biasa dalam situasi sehari-hari. Termasuk pas ketemu klien. Oh, jadi intinya intuisi primal ini kayak radar kita buat nangkep yang aneh-aneh yang nggak sesuai pola biasa. Persis, radar anomali Anda. Keren juga ya. Dan yang menarik lagi nih, kemampuan lihat pengecualian ini sering banget jadi kunci terobosan atau inovasi. Oh ya, contohnya? Kayak cerita operator pasukan khusus di Baghdad tahun 2003 itu. Jauh sebelum data-data resmi nunjukin ada potensi pemberontakan besar, intuisi dia udah nangkap duluan. Nangkep apa? Sinyal-sinyal aneh. Dari detail-detail kecil di lapangan yang, nyimpang dari kebiasaan normal orang sana, dia lihat pengecualian dari narasi semua aman terkendali yang waktu itu dipegang. Wow, jadi nggak nunggu laporan dulu ya? Enggak. Atau contoh dari sains deh. Marie Curie, waktu dia neliti uranium, dia nggak cuma lihat radioaktivitas itu reaksi kimia biasa. Terus dia lihatnya gimana? Dia ngerasainnya sebagai sesuatu yang aneh, mengejutkan, kayak datang dari dalam atom itu sendiri. Ini kan pengecualian besar banget dari hukum fisika waktu itu. Dan justru dari situ, pintu ke fisika nuklir kebuka. Gila ya, detail kecil tapi dampaknya besar. Betul. Atau inovator kayak Steve Wozniak deh. Dia kan lihat potensi komputer pribadi itu sebagai pengecualian besar. Waktu itu kan eranya komputer mainframe gede-gede. Ya, yang cuma dimiliki perusahaan besar atau universitas. Nah, Wozniak lihat pengecualiannya. Dan Steve Jobs, dia punya mata khusus buat lihat orang-orang kayak Wozniak ini. Orang-orang yang beda, yang pengecualian di antara insinyur lain. Oke. Jadi jelas ya, intuisi ini penting banget buat nangkap yang nggak biasa. Terus gimana caranya kita ngaktifin radar anomali ini? Katanya tadi kita perlu lihat dunia kayak anak kecil lagi. Bener gitu? Ya, kurang lebih gitu. Sumber ini nyebut metode pasukan khusus, coba perlakukan segalanya seolah-olah itu baru dan unik, sebuah pengecualian. Kayak anak kecil ya? Iya, anak kecil kan belum punya template atau label buat semua hal. Kalau dia lihat sendok plastik, ya dia lihatnya sebagai sendok plastik yang itu, bukan sekedar, satu lagi sendok plastik. Tapi kan susah ya buat kita orang dewasa. Otak kita kan udah otomatis cari pola, cari jalan pintas biar cepet. Nah, makanya perlu latihan. Kayak latihan pilot pasukan khusus itu. Tentara ditempatin di lingkungan asing total. Jadi mau nggak mau mereka harus lihat segalanya pakai mata baru. Biar nggak pakai asumsi lama gitu ya? Betul. Atau latihan museum tadi. Seni itu kan gudangnya pengecualian, penuh hal unik. Ada juga teknik spesifik namanya beralih ke narasi. Gimana itu tekniknya? Jadi, pas kita lihat sesuatu atau seseorang, jangan buru-buru ngasih label. Misalnya, dia serius, ini bosenin. Coba deh bangun cerita kecil di kepala kita. Kenapa ya dia begitu? Apa detail unik dari dia? Terus, apa selanjutnya? Ini ngelatih kita lihat lebih dalam, nggak cuma di permukaan aja. Menarik. Ada latihan praktisnya juga kan ya? Yang 5 menit itu? Oh iya, betul. Gampang kok ini. Coba aja sama teman atau kolega Anda. Minta mereka cerita tentang hobi atau aktivitas non-kerja yang mereka suka. Terus? Tugas Anda simple. Selama 5 menit penuh, tanya aja pakai apa, kapan, siapa, di mana, atau bagaimana. Jangan pernah tanya mengapa. Kenapa nggak boleh tanya mengapa? Karena mengapa, itu seringkali ngajak ke interpretasi atau alasan umum. Kalau kita fokus ke apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, kita dipaksa gali detail konkret, fakta-faktanya. Katanya sih, ini bisa bantu kita pahami orang itu lebih dalam, kadang lebih dari pemahaman dia sendiri tentang dirinya.
Wah, boleh dicoba nih. Oke, jadi setelah intuisi bantu kita lihat apa yang aneh, pengecualiannya, kekuatan berikutnya bantu jawab, terus gimana? Gitu ya? Imajinasi? Tepat. Kita balik lagi ke simulasi pasukan khusus tadi ya, yang bom meledak di hutan berkabut pas lagi negosiasi. Iya, yang itu. Operator yang berhasil itu responsnya nggak ada yang sama persis loh. Ada yang malah bujuk pemimpin gerilyanya masuk hutan duluan buat ngecek. Ada yang nekat masuk sendiri. Ada juga yang malah yakinin si pemimpin gerilya buat mimpin tim penyelamat. Wah, beda-beda banget ya solusinya. Tapi kok bisa cerdas semua? Nah, daman solusi cerdas ini datangnya dari mana? Dari imajinasi yang terlatih. Penulisnya nyebut ini berpikir cerita atau story thinking. Berpikir cerita lagi? Iya, ini kemampuan kita buat nyambungin pemahaman situasi sekarang, kenapa bisa begini, lihat dari masa lalu dengan ngebayangin berbagai skenario dan tindakan di masa depan. Gimana kalau kita begini atau begitu? Seringnya kita salah kaprah ya soal imajinasi. Dianggapnya cuma buat ngelamun, ngayal, atau mainan anak-anak. Padahal kata sumber ini fungsi evolusioner utama imajinasi itu justru buat perencanaan. Bikin cerita, bikin plot, bikin rencana, itu kan intinya sama aja. Kita merangkai urutan tindakan potensial buat mencapai tujuan kita. Iya juga ya. Merangkai langkah-langkah. Nah, gimana caranya nyambungin ini ke perencanaan yang efektif di dunia nyata? Gimana tuh? Perencanaan yang bagus, sama kayak cerita yang bagus, itu punya struktur. Pasukan khusus punya prinsip keren nih. Strategi terdefinisi, taktik tak terbatas. Strategi terdefinisi, taktik tak terbatas. Maksudnya gimana? Artinya, Anda punya satu tujuan jangka panjang yang jelas banget, yang kokoh, mengapanya atau strateginya. Tapi cara buat mencapai tujuan itu, wah, harus banyak banget dan fleksibel. Bagaimana jikanya atau taktiknya. Oh, jadi tujuannya satu, tapi jalannya banyak dan bisa disesuaikan ya? Persis. Ini kebalikan banget sama kesalahan umum yang sering kita buat. Kesalahan apa? Punya banyak tujuan, kadang malah bentrok satu sama lain. Tapi rencananya cuma satu, rencana A. Begitu rencana A gagal, ya udah, panik, bingung mau ngapain lagi. Haha, iya juga ya. Sering gitu. Nah, buat ngelatih ini, pasukan khusus itu belajarnya nggak cuma dari ahli strategi militer kayak Clausewitz atau Sun Tzu loh. Terus belajar dari siapa lagi? Mereka juga belajar dari Beethoven. Beethoven? Komposer itu? Ya, Beethoven. Simfoni kelimanya misalnya. Tahu kan motif 4 not yang ikonik itu? Pam, 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 pam. Oh iya, tahu. Nah, motif itu kan diulang terus dengan jelas banget. Itu strateginya, terdefinisi. Tapi Beethoven ngeeksplorasinya dengan variasi harmoni, instrumen, ritma yang luar biasa kaya. Nggak ketebak. Itu taktiknya, tak terbatas. Wah, baru kepikiran. Jadi musiknya Beethoven itu model buat perencanaan adaptif? Bisa dibilang gitu. Struktur yang jelas, tapi ada ruang luas buat improvisasi dan eksplorasi. Keren kan? Keren banget. Dari Beethoven ke strategi militer. Oke deh, jadi udah intuisi, terus imajinasi. Nah, ada dua lagi kan kekuatan pendukungnya. Emosi sama akal sehat. Kita bahas lebih ringkas saja kali ya buat dua ini. Boleh. Kita mulai dari emosi dulu. Oke. Emosi. Ini kan sering dianggap pengganggu logika ya. Bikin gak rasional. Nah, buku ini ngelihatnya beda. Emosi itu bukan gangguan, tapi justru kayak sistem navigasi internal kita. Semacam dashboard pribadi gitu. Yang ngasih tahu gimana kondisi rencana mental kita saat ini. Dashboard pribadi, maksudnya gimana? Contohnya gini, rasa takut. Itu sebenarnya sinyal kalau Anda ngerasa nggak punya rencana atau rencana Anda rasanya nggak cukup kuat buat hadapin situasi. Oh, jadi takut itu alarm ya? Iya. Terus marah, itu biasanya muncul kalau rencana Anda dihalangi atau digagalkan orang lain atau keadaan. Kalau sedih atau malu? Nah, sedih atau malu itu muncul pas Anda ngerasa terputus. Entah terputus dari tujuan hidup Anda, atau dari cerita diri Anda sendiri, atau dari dunia sekitar. Jadi emosi itu kayak penanda kondisi mental kita ya? Terus ada emosi positifnya juga kan? Yang namanya unik-unik itu. Konyol atau dumb pride. Kebanggaan konyol, apaan tuh?
Itu perasaan bangga yang muncul dari tindakan kita di masa lalu, yang mungkin dianggap aneh atau sepele sama orang lain. Tapi buat kita itu penting banget karena sejalan sama nilai inti kita. Contohnya? Kayak Antigone di mitologi Yunani, yang nekat ngubur saudaranya padahal dilarang raja. Atau cerita Fletcher sendiri, waktu kecil dia ngotot minta sabuk pengaman di bus sekolah, padahal zaman itu belum ada aturannya sama sekali. Tindakan konyol, tapi prinsipil. Oh, oke. Terus ada lagi? Ada rasa syukur pemberani atau maverick gratitude. Ini rasa terima kasih yang dalam banget buat hal-hal kecil yang mungkin nggak biasa, tapi kita sadar itu ngebantu misi pribadi kita. Emosi-emosi positif ini bantu kita nemuin dan negasin lagi tujuan hidup kita. Menarik ya cara pandangnya soal emosi. Oke, terakhir nih. Akal sehat atau common sense. Ini bukan sekedar logika umum kan? Bukan itu. Sumber ini definisikannya unik banget. Akal sehat itu kemampuan khas manusia buat tahu kapan kita nggak tahu. Tahu kapan kita nggak tahu? Iya, sesuatu yang AI secanggih apapun katanya nggak punya. Ingat nggak gimana anak kecil kadang ragu-ragu pas ketemu orang baru atau masuk tempat baru? Nah, itu akal sehatnya lagi kerja, lagi deteksi sesuatu yang baru. Oh, jadi akal sehat itu kayak sensor kebaruan ya? Fungsinya apa dalam kecerdasan primal ini? Tugas utamanya itu mantau tingkat kebaruan atau volatilitas di lingkungan kita. Kalau lingkungan lagi banyak berubah, nggak stabil, volatilitas tinggi, akal sehat kita kasih sinyal. Hati-hati nih, mungkin rencana lama udah nggak relevan, perlu dipertanyakan lagi. Terus kalau lingkungannya stabil? Nah, kalau lingkungan lagi stabil, tenang, volatilitas rendah, akal sehat kasih lampu hijau. Oke, aman. Lanjutin aja rencanamu dengan percaya diri. Wah, jadi kayak pengatur kecepatan kita dalam ambil keputusan ya. Kayak kata Ben Franklin itu, lambat milih teman, situasi stabil, tapi cepat bantu orang, situasi berubah. Betul, bisa dibilang gitu. Kuncinya adalah punya kecemasan yang selaras. Cemas, tapi selaras. Gimana tuh? Jangan terlalu cemas sampai nggak bisa ngapa-ngapain, tapi jangan juga terlalu santai sampai lengah dan nggak waspada. Harus pas. Terus cara nyelarasinnya gimana? Caranya ada dua. Pertama, proses kecemasan dari masa lalu. Artinya, belajar dari kesalahan, evaluasi lagi aturan main atau SOP kita. Perbarui terus. Kayak Warren Buffett yang nggak pernah berhenti belajar dari kesalahan investasinya. Oke, belajar dari masa lalu. Terus yang kedua? Kedua, fokuskan energi mental kita buat antisipasi kecemasan di masa depan dekat. Sekarang +1 istilahnya. Kayak James Simons, trader itu, yang fokusnya ke pergerakan pasar jangka pendek banget. Jangan terlalu mikir jauh ke depan sampai lupa apa yang ada di depan mata. Nah, kombinasi ini bantu akal sehat kita tetap sinkron sama realitas. Oke, jadi lengkap ya 4 kekuatan itu. Intuisi, lihat pengecualian, imajinasi, bayangin kemungkinan, emosi, kasih sinyal internal, akal sehat, tahu kapan harus ragu. Dan ini semua jadi dasar buat hal-hal praktis kayak inovasi ya. Kita intip dikit yuk bagian ini. Boleh banget. Inovasi sejati, kata buku ini, itu bukan cuma perbaikan kecil-kecilan dari yang udah ada, iterasi gitu. Bukan cuma nambah fitur dikit gitu ya? Itu ya dengan fokus ke pengecualian. Kemampuan lihat pengecualian pakai intuisi, terus bayangin aturan baru pakai imajinasi, itu kuncinya. Contohnya gimana lagi nih biar lebih kebayang? Darwin deh, kita ambil lagi. Aturan main yang berlaku waktu itu kan alam semesta itu harmonis, seimbang. Iya. Tapi Darwin lihat pengecualian di teorinya Malthus soal potensi ledakan populasi yang bisa bikin sumber daya nggak cukup. Nah, dari ketegangan antara aturan, harmoni, dan pengecualian, ledakan populasi Malthus, ini lahirlah aturan baru yang revolusioner. Evolusi lewat seleksi alam, divergensi karakter, Wow, atau Einstein tadi ya. betul. Einstein lihat kecepatan cahaya itu sebagai pengecualian absolut dalam aturan relativitas kecepatan yang umum. Semua kecepatan relatif, kecuali kecepatan cahaya. Dari pengecualian itu, lahir teori relativitas khusus. Jadi, inovasi itu lahir dari keberanian kita buat mempertanyakan aturan yang udah ada gara-gara kita nemu anomali apa pengecualian. Tepat sekali. Dan ini butuh keberanian buat megang ketegangan itu, antara kenapa aturan lama bisa gitu, dan gimana kalau pengecualian ini benar. Dipegang terus sampai muncul sintesis, aturan baru. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini? Intinya gini, kecerdasan primal dengan 4 pilarnya, intuisi, imajinasi, emosi, dan akal sehat itu akarnya dari cara alami otak kita mikir pakai cerita atau narasi.
Cara berpikir alami kita ya. Iya, dan kekuatan-kekuatan ini adalah peralatan bawaan kita buat bisa sukses di dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Situasi di mana kalau kita cuma ngandelin logika aja, seringkali kurang cukup. Dan yang penting, ini semua sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing ya. Cuma mungkin agak ketiduran atau ketekan sama sistem pendidikan atau budaya kita yang terlalu fokus ke logika aja. Nah, itu dia. Perlu dibangunin lagi. Tentu aja, tujuannya bukan berarti kita buang logika loh ya. Logika itu penting banget. Tapi dilengkapi gitu ya. Betul, kita perlu perkaya logika kita dengan ngaktifin lagi keterampilan primal ini. Biar kita lebih efektif, lebih adaptif. Dan keempat kekuatan ini juga saling dukung kok. Saling dukung gimana? Ya, imajinasi kan butuh akal sehat biar nggak terlalu liar ngarangnya. Akal sehat butuh emosi biar tahu mana yang penting buat diperhatiin. Emosi butuh intuisi buat nemuin tujuan atau cerita yang pas. Dan intuisi butuh imajinasi biar bisa jadi tindakan nyata. Semuanya nyambung. Oke, masuk akal banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya cukup provokatif dari sumber ini. Apa tuh? Disebutin kalau ada semacam kuis gitu buat ngukur kekuatan primal kita. Dan ada sindiran juga kalau potensi kepemimpinan itu mungkin sebenarnya bawaan lahir, tapi seringkali malah dirusak sama pendidikan kita yang fokusnya cuma ke logika melulu. Wah, dirusak ya. Keras juga. Iya. Nah, pertanyaannya buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Coba bayangin deh, gimana kalau kita secara sadar, sengaja, ngelatih kecerdasan primal Anda? Apakah itu bisa ngubah total cara Anda belajar, cara Anda mecahin masalah, atau bahkan cara Anda mimpin dalam hidup Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan lebih dalam ya. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita tentang kecerdasan primal hari ini. Seru banget ya pembahasannya. Seru. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.